Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan sistem ERP melalui Odoo, studi kasus Hypermart. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Habib Al-Fajri yang bertugas sebagai sistem analis di sini. Lalu selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kinantiara Desiva Hairunis Ahmad. Di sini saya bertugas sebagai programmer. Dan saya Miyako Julanatsu, di sini bertugas sebagai Project Manager. Pada slide ini ditampilkan proses bisnis utama Hypermart sebelum pengimplementasian ERP atau kondisi as is, di mana proses dimulai dari bagian marketing yang mengelola promosi produk dan mengirimkan informasi kepada bagian logistik. Selanjutnya, warehouse melakukan pengecekan stok barang. Jika stok masih tersedia, barang akan diterima, disimpan di gudang, kemudian didistribusikan ke toko untuk dijual kepada pelanggan. Apabila stok tidak mencukupi, warehouse mengirimkan permintaan pembelian kepada bagian purchasing. Purchasing akan memilih supplier, melakukan negosiasi kontrak, kemudian membuat purchase order. Supplier Supplier mengirimkan barang beserta invoice. Setelah barang diterima, maka bagian finance akan melakukan verifikasi invoice, pembayaran, serta pencatatan transaksi. Permasalahan pada proses ini adalah setiap divisi masih bekerja secara terpisah sehingga pertukaran informasi belum real time. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan pembaruan stok, proses pembelian menjadi lebih lama, dan kemungkinan terjadinya kesalahan data cukup tinggi. Pada slide ini menunjukkan proses layanan teknologi informasi sebelum ERP diterapkan. Ketika suatu departemen membutuhkan perbaikan sistem atau pengembangan aplikasi, mereka mengajukan permintaan kepada tim IT. Tim IT kemudian menganalisis kebutuhan, mengembangkan atau memperbaiki sistem, melakukan pengujian, lalu mengimplementasikan sistem dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Setelah sistem digunakan, dilakukan pemantauan keamanan secara berkala. Jika ditemukan ancaman keamanan, tim IT melakukan pembaruan sistem dan mitigasi. Jika tidak ditemukan ancaman, maka proses dilanjutkan dengan pelatihan keamanan cyber kepada pengguna. Proses ini sudah berjalan. Walaupun proses ini sudah berjalan, pemantauan dan pelaporan masih banyak dilakukan secara manual sehingga respon terhadap masalah terkadang belum cukup cepat. Nah, di slide ini menjelaskan tentang proses rekrutmen karyawan pada kondisi as is, di mana proses dimulai ketika human capital mempublikasikan lowongan pekerja. Pelamar mengirimkan lamaran, kemudian HR melakukan seleksi awal. Setelah itu, Chief People Officer mengambil keputusan apakah pelamar diterima atau tidak. Jika dinyatakan lolos, karyawan akan mengikuti pelatihan awal atau onboarding. Setelah masa percobaan selesai, dilakukan evaluasi kinerja sebagai dasar penetapan status karyawan. Kendala pada proses ini adalah data pelamar, hasil seleksi, dan evaluasi masih tersimpan di berbagai dokumen sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk pencarian data dan penyusunan laporan. Secara keseluruhan, hasil analisis as is menunjukkan bahwa setiap proses bisnis di Hypermart sebenarnya sudah memiliki alur kerja yang jelas. Namun, antar divisi masih bekerja menggunakan sistem yang belum terintegrasi sehingga informasi tidak diperoleh secara real time. Dampaknya adalah proses bisnis menjadi kurang efisien, berpotensi menjadi duplikasi data, keterlambatan informasi, serta meningkatkan kemungkinan kesalahan operasional. Oleh karena itu, diperlukan implementasi sistem ERP agar seluruh proses bisnis dapat terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis proses bisnis to be. Nah, to be ini yang dimana sistem telah dibuat gitu. Nah, untuk yang pertama, proses to be ini dimulai dari pelanggan. Si pelanggan ini nanti akan membeli produk. Nah, setelah pelanggan membeli produk, si sales nanti akan memproses nih transaksi dari si pelanggan melalui sistem POS gitu. Nah,
jika pembayaran ini tidak berhasil, dia akan return kembali ke pelanggan membeli produk gitu. Nah, jika berhasil, nanti si sales akan cetak stok dan konfirmasi transaksi. Nah, selanjutnya itu setelah sales konfirmasi transaksi, pergi ke inventory dan purchasing. Di inventory dan purchasing nanti akan melakukan pengecekan si stok ini apakah di bawah batas minimum atau tidak. Nah, jika di bawah batas minimum si stok ini, dia akan membuat RFQ atau purchase order, akan memesan barang kembali gitu. Nah, jika tidak, dia akan pergi ke accounting dan finance. Di accounting dan finance nanti memvalidasi vendor bill dan melakukan pembayaran gitu. Nah, setelah melakukan pembayaran di accounting dan finance, dia akan pergi ke supplier, yang dimana supplier ini nanti akan menerima PO dan mengirim barang ini, dan akan mengirim barang ke inventory dan purchasing. Nah, di inventory dan purchasing ini nanti mereka akan memeriksa apakah barang dia 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 akan memeriksa apakah barang masuk itu sesuai dengan PO gitu. Nah, jika tidak sesuai, dia akan melapor nih ke supplier, dia akan lapor ke supplier gitu. Nah, setelah laporan sampai di supplier, nanti si supplier ini melakukan return atau revisi pengiriman. Nah, revisi pengiriman, nah setelah barangnya sampai di inventory dan purchasing, mereka akan memeriksa lagi nih barang itu apakah sesuai atau tidak. Nah, jika iya, nanti dia akan memvalidasi penerimaan barang tersebut gitu. Nah, untuk step terakhir, dia akan pergi ke dia akan memberi pesan ke accounting dan finance. Setelah itu berhasil kan, lalu accounting dan finance memvalidasi keuangan gitu. Setelah itu proses end. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana penggunaan sistem ERP Odoo di Hypermart. Di sini kami sudah menggunakan beberapa modul untuk Hypermartnya sendiri. Baik, di sini pertama-tama itu kami akan melakukan yaitu misalnya pemesanan produk kepada vendor, lalu nanti produk itu akan bertambah, akan kita cek di modul inventory. Nah, untuk pemesanan tadi kita lakukan di modul purchase. Nah, di modul inventory kita cek apakah produknya sudah bertambah. Selanjutnya, nanti kita asumsikan ketika customer itu melakukan pemesanan. Nah, nanti kita akan tampilkan website kita. Lalu selanjutnya nanti misalnya customer melakukan pemesanan bisa melalui email atau melalui SMS. Lalu selanjutnya nanti dari sisi sales itu akan melakukan sales order atau bisa juga pemesanannya diproses melakukan melalui POS. Nah, di sini misalnya kita contohkan terlebih dahulu yaitu sales order, lalu nanti kita buat sales ordernya, lalu selanjutnya nanti kita contohkan juga POS-nya. Nah, terakhir kita lihat dari sisi accounting bagaimana mengelola keuangan di sistem ERP atau Odoo ini untuk Hypermart. Baik, selanjutnya kita masuk saja langsung ke modul purchase. Nah, di modul purchase ini ada order, yaitu di mana kita bisa request for quotation, lalu ada purchase order dan vendor. Nah, vendor ini merupakan data-data dari vendor yang ada di Hypermart. Nah, selanjutnya di produk ini adalah produk-produk apa saja yang ada di Hypermart. Di sini kita coba buka untuk order dari vendor. Nah, di sini kita coba searching, kita cari contoh vendornya yaitu adalah Indofood. Lalu selanjutnya kita coba produk. Nah, berikut merupakan produk apa saja yang ada di Hypermart, kurang lebih yang kami temukan. Di sini juga, nah di sini di bagian produk, di sini adalah bintang, artinya produknya itu akan kita masukkan ke favorit. Lalu di sini ada nama produknya, ada foto produknya. Nah, di sini ada price, yaitu adalah harga dari produk catur L ini. Lalu ada on hand. On hand ini adalah produk yang ada di tangan, artinya produk yang ada saat ini yaitu kurang lebih yaitu 97 papan. Nah, selanjutnya untuk configuration di sini ada kategoris.
Nah, di mana ini merupakan kategori-kategori produk dari produk yang sebelumnya kita perlihatkan. Nah, setelah kita perkenalan mengenai forecast, di sini kita akan contohkan yaitu melakukan pembelian kepada supplier atau vendor kita, misalnya produk kita habis. Nah, di sini ada dua, yaitu request for quotation itu adalah kita melakukan request yaitu untuk pembelian kepada vendor atau supplier, sedangkan purchase order itu adalah dokumen yang sudah kita lakukan tadi pembelian. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemesanan kepada supplier untuk membeli produk yang kurang. Dari sini kita lihat terlebih dahulu produk yang ingin kita beli yaitu Kobe. Nah, di sini untuk Kobe sendiri ada 119 box. Maka kita akan melakukan pemesanan untuk menggenapkan misalnya 120. Maka di sini kita coba pesan satu. Bisa send RFQ. Nah, di sini udah ada tuhnya ke supplier yang kita tuju, lalu apa subjeknya, dan ini juga sudah ada template-nya. Template-nya bisa kita ubah juga, kita klik send. Nah, maka statusnya akan jadi RFQ send, lalu kita bisa confirm dan menjadi purchase order. Nah, di sini ada receipt. Nah, itu kita bisa klik, maka akan diarahkan untuk memvalidate. Artinya ketika barangnya sudah datang, tidak ada cacat, maka kita bisa validate. Tetapi ketika ada cacat, kita bisa return. Nah, ini juga kita bisa buka di menu modul inventory. Dari mana di sini kita modul inventory, kita bisa lakukan validate ketika barangnya sudah oke. Nah, maka kita akan cek kembali stoknya apakah sudah menjadi 120 dan stoknya sudah menjadi 120. Berarti kita sudah berhasil melakukan pembelian kepada supplier. Di sini kami tambahkan modul website di mana website ini kami gunakan untuk memperkenalkan dari hypermartnya sendiri. Ada home, about us, kontak us, nomor yang bisa ditelepon. Lalu di sini ada kontak us juga. Kurang lebih untuk websitenya seperti berikut. Lalu untuk about us-nya, berarti hypermart, kontak us. Nah, ketika membuat website ini, kami juga menggunakan materi atau ilmu yang disampaikan di kelas dan ilmu yang disampaikan saat praktisi, yaitu bagaimana kita bisa membuat isi dari website ini menggunakan AI. Misalnya kita mau kita mau edit. Nah, itu kita bisa menggunakan AI. Baik, selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan, kita asumsikan bahwa customer itu sudah melakukan pemesanan via email atau SMS. Kita langsung new. Nah, di sini customer kita misalnya Miyako. Lalu produk yang mau dibeli misalnya Kobe. Kita mau lihat apakah produknya berkurang nanti ketika dibeli 10. Di sini satuannya unit, lalu ini exclude. Nah, ketika sudah oke, harganya juga udah, lanjut kita lakukan send. Ketika sudah send, nanti akan ada pop-up email muncul. Di sini misalnya Miyako. Dan ini udah muncul juga template-nya, kita bisa ubah, lalu send. Nah, ketika udah send, maka di sini kita bisa lihat langsung muncul ya quotation-nya. Quotation-nya itu untuk dari pembelian kita tadi. Lalu muncul quotation-nya yang dari yang kita buat tadi. Lalu kita bisa confirm. Nah, maka statusnya menjadi sales order. Nah, itu kita bisa lihat di sales order. Nah, di sini. Nah, kita bisa di sini ada smart button ya, delivery.
Nah, itu kita bisa cek di delivery ini, kita bisa melakukan validate. Nah, itu kita bisa juga ke inventory. Di sini kita bisa lihat delivery order, itu kita bisa klik. Nah, di sini juga kita bisa lakukan validate. Jadi, validate itu kita bisa langsung dari Smart Button tadi untuk deliverynya atau kita langsung validate itu di inventory. Nah, ketika barangnya itu udah datang ke customer dan customer juga udah puas, nggak ada yang cacat, sehingga tidak perlu melakukan return, maka itu kita bisa langsung validate. Nah, ketika sudah dilakukan validate, maka produk yang Kobe tadi pada inventory itu akan berkurang 10. Nah, menjadi 110 yang awalnya tadi 120. Nah, di sini kita mau contoh misalnya bagaimana melakukan penjualan itu, di mana pembayarannya itu melalui POS. Nah, di sini kita udah ada sistem kasirnya, kita bisa langsung saja open register. Oke, untuk opening cash-nya itu misalnya uang kita. Oke, confirm. Kita bisa langsung open register. Misalnya ternyata customer itu saat datang ke hypermart, dia membeli ABC, ABC kicap manis, lalu dia juga membeli Bigen. Nah, di sini udah ada ya, harganya juga udah ada. Maka setelah dipilih produknya, lalu kasir juga bisa melakukan payment. Di sini untuk paymentnya kita bisa pilih dengan totalnya itu dua, dua misalnya paymentnya itu bisa melalui tunai, debit BCA atau ShopeePay. Misalnya sini customernya itu ngasih uangnya cash, maka kita bisa pilih tunai. Nah, si customer ini uangnya berapa? Uang customer misalnya 10.000. Nah, selanjutnya kita bisa klik validate. Oke. Nah, ini merupakan stroke yang akan diberikan kepada customer. Nah, selain itu, selain dengan satu kali open register hanya untuk satu kali transaksi, kita bisa melakukan sekali open register untuk banyak transaksi. Caranya, yang pertama kita bisa langsung saja ke new order, misal ini untuk yang 203. Misalnya beli promil, lalu kita bisa ternyata customernya ini saya tadi mau beli yang lain deh, saya pergi dulu cari barangnya. Produknya ini udah kita lakukan tadi open register, udah kita masukin transaksinya. Ternyata ya udah langsung aja mempercepat waktu kan biar nggak lama, langsung saja untuk customer selanjutnya kita bisa klik tambah yang ada di samping order, maka kita buka kembali yaitu register maka kita buka kembali transaksinya itu untuk 204. Nah, di sini ternyata untuk customer selanjutnya itu dia mau beli jas hujan yaitu sebanyak dua. Nah, jas hujan dua. Ternyata mau lagi open register itu bisa tinggal klik tanda tambah. Oke, kita bisa selesaikan yang ini. Misalnya dia udah payment, bayarnya dengan tunai juga, uangnya misalnya 5.000, maka kita bisa lakukan validate. Kita juga bisa melakukan validate untuk yang tadi, ternyata dia mau nambah lagi yaitu keset atau alas kaki. Selanjutnya kita bisa langsung payment, pakai debit misalnya debit BCA, langsung validate. Maka selesai. Kita bisa juga print atau misal lihat aja langsung dari struknya. Nah, untuk open register tadi kita bisa tutup dengan klik titik tiga di sini, lalu kita pilih close register. Nah, di sini untuk close register, cash yang keluarnya itu diskon jumlah cashnya itu 204 nol nol.
Lalu ada yang pakai debit BCA 2. Maka kita langsung close register. Setelah kita close register, maka tampilannya seperti berikut. Kita bisa langsung klik back end atau kita kembali. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa kita terakhir kali itu melakukan open register yaitu Juli dengan cash berikut dan dia balance. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang untuk modul accounting. Nah, di modul accounting ini mengenai pencatatan-pencatatan untuk keuangan kita. Nah, ini merupakan tampilan dari accounting. Di sini kita bisa lihat dashboard, customer, vendor. Di sini ada vendor bills, payment dan sebagainya. Accounting kita bisa melihat jurnal. Lalu di sini kita bisa lihat balance sheet kita. Nah, ini seperti yang diajarkan saat praktisi ataupun di kelas, kita bisa lihat apakah uang kita balance atau enggak dan Nah, di mana untuk accounting sendiri ini sangat dibutuhkan sekali ya, apalagi untuk memudahkan dari sisi accountingnya.